Artinya Fir'aun ini siapa? Hakikatnya napasnya itu hewan. Dia belum membawa tubuh yang sebenar-benar tubuh. Jadi kita kalau tak menuntut ilmu, tak belajar ilmu hakikat, ya, tak mengenal siapa dirinya, yang dibawa sehari-hari ini tubuh hewan. Maka ada orang mati dibuka jadi kambing, dibuka macam-macam itu. Maka kalau orang tarekat yang benar-benar tembus pandangannya itu, dia tak mampu. Mudah-mudahan kita jangan sampai diberi Allah terbuka hijab, kita bisa diberi Allah satu keistimewaan, kelebihan, bisa memandang wujud asli orang itu. Ya, apa kok tak pening bawa kan duduk dekat istri, mantan istri ini. Hal ini macam ini kan? Mandang sebelah ini kambing, sebelah ini kucing. Yang mana manusia ini? Yang memandang ini manusia. Yang dipandangkan ini semua tak ada kenanya. Itu bukan cerita ya. Kalau benar-benar zikir ini tembus ya. Kalau Allah memang berikan karunia seperti itu, ada orang seperti itu. Ini bukan cerita ada. Karena dia mungkin diberi Allah karunia yang besar tentang siapa hakikat insan yang sebenar-benarnya tadi itu kan. Sehingga dia diberi Allah karunia bisa tembus pandangannya. Karena yang memandang itu bukan mata ini lagi. Ya. Karena yang memandang itu dah pandangan basar, itu sifat Tuhan yang memandang itu diwujudkan dalam bentuk itu. Jadi yang selamat itu manusia yang sudah menjadi insan. Manusia yang sudah menjadi insan ini manusia yang menanggung rahasia Allah. Inilah perintah ya. Perintah di dalam ilmu kita perguruan tarekat Hak Naksabandi. Apa? La salatan illa bihuduril qalbi. Apabila engkau hendak salat, hadirkan kalbu. Kalbu itu apa? Isi kalbu itu adalah tali buhul. Kalau dibuka, ketemu dengan tali buhul. Kalau kita mau kembali ke Allah, nanti akan terpandang tali buhul itu. Ya. Jangan keluar dari tali buhul itu, ikuti jalan tali buhul itu. Ya. Itulah jalan menuju surga. Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tarikan ilal jannah. Barang siapa sekuat tenaga berusaha dengan segala macam upaya usaha untuk menuntut ilmu ini. Ya. Inilah ilmu yang sebenar-benarnya. Ilmu yang membuat kita bisa selamat kembali kepada Allah. Dapat ini, jangan lagi cari-cari yang lain. Udah lengkap dan sempurna ilmu kita ini. Kenapa? Orang banyak berbicara teori, tapi prakteknya tidak ada. Kalau kita sebelum teori, kita praktek dulu. Zikir dulu. Kenapa? Ini harus lebur. Nur Muhammad itu harus lebur ke jasad, harus merubah tubuh tadi ini. Mana bisa jasmani yang kotor ini bisa berhubungan dengan Tuhan kalau dia tidak karam, tidak lebur, tidak diganti dulu tubuh ini. Latihan untuk mengganti ini, tubuh ini harus selalu dipanaskan. Seperti besi tadi, sehingga tidak nampak lagi besi yang terpandang merahnya. Begitu juga, sehingga nanti tidak terpandang lagi tubuh jasmani ini. Yang terpandang adalah tubuh rohani. Kalau kita udah bisa seperti itu, itulah yang dikatakan orang yang sudah mengenal siapa diri dan siapa Tuhan. Wajib hukumnya, dia akan selamat nanti. Baik dia berada di dunia maupun berada di akhirat, dia akan tetap selamat kembali kepada Allah. Kenapa? Yang bisa kembali kepada Tuhan hanya diri itu. Diri Tuhan itulah rahasianya kita. Rahasia kita adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu menjadi satu huruf di dalam jiwa. Satu huruf di dalam jiwa menjadi gerak masuk keluar jalan nafas kita. Inilah yang kita tasbihkan terus. Ya. Kalau
Kalau jaharnya jelas nampak kan, tapi kalau share-nya kita gerakkan. Dia bacakan kalau 8 ini. Ini kan latihan-latihan. Tak bisa kita menembus alam nur itu kalau kita tidak melalui latihan-latihan ini. Nah, bagi yang belum dapat ilmu, jangan minta mati dulu. Ya, kalau udah dapat, jangan bangga diri, jangan sombong. Ilmu ini bukan hanya diterima-terima yang itu. Kalau tidak dimesrahkan, tidak akan bisa membawa dampak apapun. Habis hanya sekedar bangga-bangga semu saja. Bangga aku dapat ilmu ini, menurut keterangan Pak Guru, aku dapat ilmu ini mati selamat. Tidak bisa hanya sekedar kayak gitu. Ilmu ini yang berat itu perjuangan selanjutnya. Ilmu mudah kita dapatkan, tapi bagaimana cara mempraktikkannya itu. Ya. Jadi satu huruf di dalam jiwa itulah menjadi rahasia insan. Itulah insan yang sebenar-benarnya insan. Itulah insan yang akan kembali kepada Tuhannya. Ya, harus mesra kita itu, harus nikah. Nikahnya apa? Nak makan, nikah dulu dengan satu huruf dalam jiwa. Ya, kalau dijelaskan satu huruf dalam jiwa ya, tapi kita jangan pandang hurufnya. Itu buhul, tali buhul itu, yang amat kokoh. Kalau Allah izinkan nanti Allah perlihatkan, tapi melihat dia itu bukan dengan mata zahir. Ketika jasmani sudah tidak merasa lagi dia punya ada di sanalah tampak rahasia itu. Apabila rahasia itu sudah dibukakan, siap-siap manusia akan menghadapi kematian. Berarti belum full kita mendapatkan rahasia yang sesungguhnya. Masa sedikit Allah beri sudah dahsyatnya luar biasa. Nikmatnya tidak ada bandingnya. Ya, karena yang dinamakan nikmat itu setelah orang menikah. Mana ada nikmat selain daripada nikah ada? Bandingkan nikmat apapun. Maka orang tahan berkorban sampai ratusan juta, sampai 50 juta dengan pesta besar karena mau menikah. Padahal yang dicari itu satu, ya kan? Tak ada kenikmatan selain nikah. Maka kalau kita sudah tahu menikah dengan hakikat diri kita itu, itu nikahnya jauh lebih nikmat daripada nikah tubuh sama tubuh. Tubuh sama tubuh pun menikah, kalau tidak ada isinya, dihambar, tidak ada rasa apapun. Habis begitu. Tapi kalau maka tadi itu kan pengalaman Fir'aun dengan Siti Aisyah, dari Aisyah itu istrinya, ya, itu mengajarkan kepada kita, ya, kalau menerima ilmu ini harus dua-dua, suami dan istri. Kalau enggak nanti kau diperlihatkan suami kau ini apa, gitu kan? Begitu juga istri, suami belum dapat ilmu. Kita udah tunduk tuh mengenalkan insan. Tadi tunduk, terbuka dinding hijab, terpandang si istri. Ya Allah, ngapa bini aku jadi begini? Maka sebaiknya, ya, kita tidak ada nyinggung siapa-siapa, ya. Kita ngomong apa adanya. Karena yang hak ini harus disampaikan, kebenarannya harus kita sampaikan. Tak ada pilih siapapun. Baik dia dekat dengan kita ke, jauh dengan kita ke, kenal dengan kita, tak kenal dengan kita ke, tetap yang kebenaran ini harus kita sampaikan. Maka harus suami istri menerima ilmu ini. Berbahaya kalau hanya suaminya. Ya masih bagus gimana pandangan kita. Kenapa? Yang belum menerima ilmu ini, ya, bukan berarti kita promo, ya. Aku sih ikut ilmu ini, kok tak ada aku nanti tubuh kau tuh bukan jadi manusia. Bukan, maksudnya kita ini mengembalikan hakikat kita yang sesungguhnya. Kita mau menjadikan kita ini manusia yang sebenar-benarnya manusia. Manusia yang sebenar-benar manusia itulah insan. Kalau dia hanya manusia, dia belum jadi insan. Dia tak bisa matinya selamat. Karena dia masih sifatnya umum, manusia saja. Kafir, mau Tuhan, ada sombong, ada tamak, itu manusia.
Tapi kok insan, dia tak ada lagi sifat-sifat seperti itu. Kenapa sifat itu hilang? Karena sifat itu sudah dipotong. Nah, itulah nerima ilmu itu dipotong sifatnya tuh, ditunjukkan jalannya. Nah, jadi kau ini bukan bernyawakan hewan lagi. Kenapa? Nyawa kau adalah Nur Muhammad. Maka apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah tubuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu paham kan? La ilaha illallah itu taribuhul itu ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah nafas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah rohku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah rahasia. Jadi kita melanggengkan kalimat 2 kalimat syahadat. Maka syarat rukun Islam sebelum kau diperintahkan untuk salat harus memahami syahadat. Syahadat itulah bukan bacaan. Kalau bacaan orang bisu bagaimana nak menyebut syahadat, bagaimana dia nak menikah? Tak bisa orang bisu bergabung di dalam Islam karena tak bisa melafazkan syahadat. Bukan syahadat terletak di situ. Terima ilmunya bisu sama bisu. Pak guru bisu yang diterima pun bisu. Kan itu enggak? Berarti ilmu bisu itu ilmu apa? Ilmu yang paling tertinggi. Ilmu paling tertinggi. Akhirnya yang pandai ngomong itu pun harus jadi orang coba kita suluk itu apa yang kita amalkan? Diam ya kan? Kan jadi bisu tuh. Artinya kita kembali kepada yang sebenar-benarnya diri kita itu sebenarnya tak ada. La haula wala. Diri kita itu adalah sebutan saja insan ini. Isinya sebenarnya yang sebenar-benarnya itulah diam, itulah isinya. Karena ada di dalam diam, didapat di dalam diam. Adanya Tuhan itu di dalam kita ini, pengosongan diri ini. Dalam diam, didapat di dalam diam. Diam itu emas. Coba amalan Nabi ketika di Gua Hira itu apa amalannya? Dia bertafakur sekian tahun di Gua Hira itu. Apa yang diamalkan? Dia hanya mengosongkan diri. Ketika dia sudah kosong, terisilah kita yang ini yang merasa la haula wala ini dibimbing hatinya oleh Allah. Maka tidak boleh belajar ilmu ini. Belajar ilmu ini kita bukan jadi orang pintar. Justru makin dalam kita belajar ilmu ini, merasa kebodohan di tak ada kemampuan diri. Sedikit pun tak ada kekuatan pada diri. Jadi apapun yang ada pada diri kita ini pada hakikatnya adalah penjahilan diri rahasia. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Ini kan apa nih? Itu sebenarnya milik diri rahasia. Dialirkanlah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar itu kepada diri jasmani. Sehingga 7 sifat itu berkuasa, berkehendak, dia berilmu, melihat, mendengar, berkata-kata. Semua itu sebenarnya miliknya diri rahasia. Dialirkannya ke jasad ini sehingga jasad ini bisalah bergerak, berkuasa, berkehendak, melihat, mendengar, berkata-kata. Dialirkannya kepada diri si jasmani. Jasmani yang tahu diri, dia tugasnya apa? Sadar. Maka sadar itulah amalan yang tertinggi. Kata kau dengan Tuhan tak ada antara. Melihat itu rahasia Tuhan, mendengar rahasia Tuhan, berkata rahasia Tuhan. Berarti rahasia Tuhan itu adalah dirinya Allah. Berarti kita ini siapa nih pada hakikat yang sebenar-benar. Tapi jangan dibaharukan Tuhan itu ya. Jangan Tuhan itu jadi baharu, bukan. Baharu ini adalah kenyataan Tuhan. Jadi semua yang nyata pada diri si baharu ini, yang disebut dengan hamba ini, yang disebut dengan insan ini, semua kenyataan pada diri insan si baharu ini adalah bukti nyata adanya Tuhan. Sadarilah itu.
maka zikir dengan sadar itu amalan yang paling tertinggi adalah sadar. Karena sadar itu tidak ada ucapan lagi, tidak ada. Kalau zikir itu masih diucapkan untuk apa nih? Untuk latihan supaya karam sifat insan lebur dalam sifat ketuhanan. Setelah dia lebur, kita sadar. Nah, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang berkata-kata, terbimbinglah hati orang-orang yang sadar. Sadar itu artinya apa? Menandakan antara Tuhan dan hamba itu hakikatnya adalah taat. Yang mana Tuhan, yang mana hamba, kita pun tak tahu. Karena hamba sudah lepas lebur di dalam sifat ketuhanan yang nyata. Tuhan yang nyata padanya, bukan aku jadi Tuhan. Nah, gitu ya, jangan salah. Kalau Fir'aun aku jadi Tuhan, tapi kau belajar ilmu ini, Tuhan itu nyata pada diri. Nah, diri yang baharu ini berasal daripada diri yang qadim. Nah, tidak mungkin adanya baharu ini tanpa berasal dari yang qadim. Berarti yang baharu ini harus mengenal diri yang qadim. Diri yang qadim itulah rahasia Tuhan. Nah, rahasia Tuhan itulah menjadi rahasia insan. Nah, inilah yang harus kita kenal. Inilah yang harus kita mesrahkan. Ada ini di dalam ini serupa dengan ini, ya kan? Ya. Di dalam ini ada ini, di sana berdirilah. Milik Allah. Berdiri milik Allah itu jangan kita lagi udah fokuskan yang satu itu, yang berdiri nama Allah itu. Leburkan semua ini, hancurkan sifat-sifat keinsanan yang masuk ke dalam yang satu huruf itu. Maka jelaskan dalam sebuah hadis, inna fi zawtil Quran kal baitil barang siapa tak kenal tali buhul itu satu huruf di dalam jiwa, dia ibarat rumah roboh. Artinya manusia itu tidak ada gunanya gitu. Manusia itu rugi hidup di alam dunia. Karena yang dipikul, yang dibawanya sehari-hari ini bukan tubuh dia. Tubuh binatang. Inilah kita dikenalkan ilmu ini, sebenarnya kita harusnya bangga, bahagia, senang kita dikenalkan dengan siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak ada belajar kemana pun kita. Carilah ilmu marifat, ujung-ujung larinya ke satu huruf di dalam jiwa. Karena itulah kunci syahadat. Itulah rukun iman, itulah rukun ihsan. Bagaimana kau bisa bersyahadat kalau kau tak mengenal hakikat diri syahadat? Hakikat diri syahadat itu Allah dan Muhammad. Hakikat Allah dan Muhammad itu itulah wajib dituntut. Karena gini ya Bapak Ibu, Islam itu bukan terletak dari pengakuan manusia. Biar 1000 orang mengatakan kita Islam, ya, ini semua orang itu Islam dan Islam. Tapi batinnya tidak Islam, dia tetap kafir. Tidak semua orang yang diakui manusia Islam itu benar-benar Islam dari pandangan Allah. Inilah yang kita takutkan. Islam yang sebenar-benar Islam itu orang yang sudah tahu cara menghubungkan diri kepada Allah. Cara menghubungkan diri kepada Allah, alatnya itulah satu huruf di dalam jiwa. Satu huruf di dalam jiwa, kita ulang lagi. Satu huruf di dalam jiwa, itulah rahasia batin kita. Rahasia batin kita itulah jahirnya Tuhan. Berarti nak ke Tuhan, kenallah jahirnya itu Tuhan. Jahir Tuhannya apa? Nur. Jadilah dua, nur Allah dan nur Muhammad. Kalau gitu Allah apa pula dua? Nur lah tuh, Allah tuh nur, Muhammad itu nur. Allah tuh nyata di nur Muhammad. Inilah yang syahadat kita yang sebenarnya. Baru salat kita diterima oleh Allah. Karena sebelum kita melaksanakan syariat, kita sudah salat. Syarat untuk salat itu apa? Pertama harus suci. Kedua menghadap kiblat. Ini syariatnya kan. Ketiga apa ini? Apa lagi itu? Syarat. Masuk waktu. Ya.
Tapi itu secara syariat, secara hakikatnya salat itu diterima kalau dirinya yang sah. Nah itu tak boleh kita dirinya yang salat baru salat itu dikenal Tuhan. Kalau tubuh ini yang salat, tubuh baharu tidak bisa. Maka niat itu mengubah tubuh, mengganti tubuh dari tubuh kasar jadikan tubuh rahasia itu. Karena tubuh rahasia itu tubuhnya Tuhan. Tubuh Tuhan yang bisa kembali ke Tuhan. Hanya diri Tuhan yang bisa mengenal Tuhan. Nah, jadi diri Tuhan itu cahaya. Jadilah nur Allah dan nur Muhammad. Inilah diri Tuhan. Inilah yang kita tanggung setiap hari ini. Nak makan, kenal hubungannya. Nak berhubungan apapun ini. Inilah yang dia zikir tanpa suara. Salat berkekalan 24 jam. Karena nafas keluar masuk terhubung kepada Allah. Bagaimana matinya tidak selamat, dari mana jalannya? Maka kan di dalam surat Al-Kahfi itu kan Allah perjelaskan, apakah akan aku beritahu orang yang sia-sia perbuatannya di alam dunia ini? Itulah orang-orang yang merugi. Tapi dia sudah mengira bahwa dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Kata Allah, apa yang menyebabkan dia rugi ini? Pertama kata Allah, dia melupakan ayat-ayat yang tersimpan di dalam dadanya. Inilah yang disebut dengan kitabun. Nah banyak nama dia ini, ya. Satu huruf ini jangan kita bingung. Nanti kalau ada Pak Guru nyebut kitabullah, itulah satu huruf di dalam itulah kitabullah, ya. Melupakan ayat-ayat yang tersimpan di dalamnya. Inilah ayat-ayat Allah. Kenapa? Kalam inilah jalan Allah untuk membimbing ke dalam hati manusia. Ya, bagaimana Tuhan nak berdialog dengan bahasa manusia itu? Berarti masih dua wujud. Berarti Tuhan dan manusia itu ada dua wujud. Tuhan itu berkata-kata melalui diri rahasia. Di dalam kalbu sir di dalam hati kita itulah berkata-katanya Tuhan. Itu disebut dengan kalamullah ataupun kitabullah ataupun talibuhul ataupun rahasia. Inilah jalan Tuhan untuk membimbing kita. Maka kalau Tuhan tak membimbing kita, apapun yang kita lakukan di alam dunia semua salah. Yang membuat kita ini benar karena kita dalam bimbingan kenapa Muhammad itu Al-Quran berjalan? Karena berjalannya Nabi Muhammad itu sesuai dengan bimbingan maka kita ikutilah sunnahnya. Karena kenapa ikut sunnahnya? Karena perbuatan Nabi itu tidak menurut kemauan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa. Perbuatan Nabi itu penjahiran perbuatan diri rahasia. Jahir di diri insan itu tidak ada. Nabi Muhammad itu tidak hebat. Yang hebat itu dirinya. Cuman karena diri yang jahir ini diberi petunjuk, diberi hidayah, ya kan, diberi wahyu, sehingga Nabi ini menjadilah orang-orang kedudukannya mulia di sisi Allah. Karena diri jahir ini mengenal diri rahasia. Artinya kalau dia mengenalnya apa? Dia nikah. Nah kalau dia nikah baru dia bisa bersetubuh. Berarti kan satu tuh setubuh. Artinya satu tubuh. Jahir batin satu. Baru dia dapat zuk, baru dapat nikmat di dalam beribadah. Maka sekali kita menarik di dalam kita berzikir itu, zuknya itu sudah datang. Kenapa zuk ini tak masuk datang? Karena belum nikah luar dan dalam itu. Belum sempurna menikahnya tadi ini. Menikah itu dengan apa cara menikah itu? Dengan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu bukan bacaan, itu talibuhul, nikah lah dia kedua ini. Maka ada salam batin terhadap jahir, salam jahir terhadap batin. Maka salat jahir itu ditutup dengan 2 salam. Salam ada 2 kan? Terima kasih saat
Makasih Tin, kan? Makasih Tin, makasih Saat, kan gitu. Tampak kau, aku tanya. Yang menyatakan adanya rahasia itu siapa? Insan. Kalau tidak rahasia itu tak nyata. Siapa yang mengetahui rahasia itu ada? Insan ini. Sadarlah. Siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang berkata, siapa yang bergerak, siapa yang... kalau ini sudah kita sadar, inilah kata orang sadar di diri. Dia sudah tak ada lagi. Hanya sebutan saja insan itu. Hamba itu sebutan, dia kembali kepada zatnya. Satu diri. Semua akan berakhir di zatnya Allah. Dirinya Allah. Dirinya Allah itulah satu huruf di dalam jiwa. Masalahkan lainnya. Ya? Mau makan, mau tidur, mau berjalan, peganglah ini. Karena inilah tali buhul yang amat waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali buhul ini. Jangan sekali-kali kamu bercerai berai. Ketika kamu bercerai berai, tidak ada kekuatan lagi, tak ada pertolongan dari Allah. Ya. Maka hati-hati, punya ilmu ini udah terima. Kalau kita tinggalkan bahaya kita. Memang bagi kita enja-enja udahlah, aku kan banyak belajar lain. Maka nak menerima ilmu ini berpikir 1000 kali. Karena ini udah kita tunjukkan jalan menuju Tuhan. Kita ragu kayak kata Tuhan, mau cari jalan mana lagi? Ada ke jalan-jalan lain selain daripada jalan ini? Ada ke jalan ini. Udah jelas syahadat akhir, syahadat batin itu. Udah jelas Allah dan Muhammad itu. Berarti syahadat itu arti dua apa? Ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Ma'rifatullah disebut dengan syahadat tauhid, ma'rifatur Rasul, syahadat Rasul. Sebelum kau ma'rifatullah, kau bersyahadat dengan ma'rifatur Rasul, karena hakikat diri jasmani adalah Rasul, utusan Allah. Jadi jasad ini utus membawa amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Bahwa jasad kau ini hadir ke dunia adalah wakil Allah, utusan Allah. Kau rasul utusan Allah. Kau rasul utusan Allah, tidak mungkinlah mati dalam keadaan zina. Jadi udah kita tahu lah, kalau orang mati itu tak kena, ya ditabrak, ya jatuh dari pesawat, kena timpa bangunan, ataupun tengah berjalan mobil nabrak dia. Itu gambaran-gambaran orang yang tak kenal diri. Bagaimana mau? Kau kan satu diri, tak mungkin diri tidak memberi berita kepada diri yang minimal kita pandailah. Jasad ini bergerak sendiri ke tepi sehingga ketika mobil lewat tuh lepas. Kata orang selisih itu. Karena bimbingan itu datang. Ketika naik pesawat, jadwal kita tahu-tahu ada pula barang ketinggalan. Lupa ngambil dulu pesawat, dah jalan. Tahu-tahu pesawat itu jatuh. Baru kita alhamdulillah, baru kita tahu. Tidak mungkin kata Allah, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak akan mudarat orang bersama dengan nama Allah. Ini bersama dengan nama Allah. Belum dia berada di dalam nama Allah. Dia baru bersama dengan nama Allah. Itu kata Allah tidak akan mudarat dia baik di langit maupun berada di bumi. Jadi kita ini mau supaya mati kita benar-benar mati dalam keadaan menjadi manusia yang utuhnya. Kita ini jangan sampai mati jadi binatang. Kalau orang di setempat tahu mati binatang itu bukan manusia itu. Kalau dah kau mati nanti bertubuhkan binatang, tak Nur Muhammad itu tak mengakui itu bukan tubuh aku. Kau tak tahu mengembalikan. Karena gini, hakikat kita ini hadir ke dunia ini berwujud apa gitu? Berwujud manusia. Hendaknya di saat kita mati mengembalikan itu berwujud manusia seperti itu. Tidak boleh berwujud binatang. Kan gitu kan? Kalau binatang dia mati berwujud binatang karena memang dia ditakdirkan hadir ke dunia ini menjadi binatang. Kok manusia berwujud manusia matinya jadi binatang?
Apa sebabnya ini? Ini yang berbahaya. Karena orang tuh banyak tidak ngerti, tidak paham. Sebenarnya yang disembahyangkan itu siapa? Allah maghfirlahu warqata binatang. Apa binatang tuh? Hu ke ha ke? Hum. Allahu Akbar dipandang dari kambing yang disembahyangkan. Kan banyak kalau punya ilmu. Berarti dibalikkan dulu asalnya kami. Inilah akibatnya. Sedih kita sebenarnya kalau sedih kita melihat ya Allah kenapa ini baikkan orangnya sapi terbalik di situ. Tak ada istilah hum ha hu, tak ada. Kita binatang apa binatang ha hu hum. Allah maghfirlahu, Allah maghfirlaha, Allah maghfirlahu gitu dia. Ada kita berlaku hukum hum ha hu kan binatang kan. Karena dia masih sebut manusia, itulah perempuan, laki-laki kan. Kalau dia jamak itu amai. Itu kan sebenarnya itu hanya kesalahan. Sebenarnya kau bagi ilmu itu tidak ada lagi harum, tidak ada. Karena kokoh itu hakikatnya satu. Ketika kita sudah berlatih tubuh jahir menjadi tubuh asli, tubuh rahasia itu, maka kita dikatakan insan kamil. Ini harus kita latih, kita harus mengembalikan tubuh asli kita. Kau sebelum jadi bertubuh jasmani ini, sebenarnya tubuh kau adalah Nur Muhammad. Jadi meliputilah dia itu tubuh jasmani itu. Ketika dia meliputi tubuh jasmani, tubuh ini lah yang nanti akan kembali kepada Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang betul-betul mengamalkan ilmu ini, minimal jasadnya tidak hancur tidak rusak binasa, utuh jasadnya. Bingung orang kenapa dia utuh. Lebih cantiknya lagi kalau tuntas dia memahami tidak ada jasad lagi di dalam. Ada lagi jasad di dalam. Ini bukan cerita kosong, bukan. Kenapa sudah kembali kepada asal kejadiannya? Ya, saya rasa ini dululah yang dapat saya sampaikan. Kita menyambung dari pembahasan kita pada malam Sabtu yang lalu. Ya, mudah-mudahan sedikit penjelasan ini mudah-mudahan sedikit untuk membuka hati kita, memberikan motivasi kepada kita untuk bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkan keilmuan yang sudah kita dapatkan. Karena kita pengennya mati itu benar-benar bertubuh asli, benar-benar bukan bertubuh selain dari tubuh insan. Karena kita ditakdirkan jadi manusia, hendaknya balik pun harus menjadi manusia. Tidak boleh ada yang kurang, ataupun ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurang-kurang. Bagaimana datangnya begitulah kembali. Datangnya suci, kembali datangnya seperti ini, balikkan ke Tuhan pun tak boleh ada yang kurang. Datang tangan utuh, kalau balik separuh hilang. Ini salah siapa ini? Kenapa dia kena biji manis? Mau aku, kaki aku dipotong satu ni. Itu kan arti mengurangi. Kalau datang diberi Tuhan kaki dua, apa hilang satu? Ini ada kesalahan, pasti ada kesalahannya. Ini balikkanlah seperti ini kan. Itulah. Mudah-mudahanlah kita benar-benar kembali kepada Allah dalam keadaan utuh husnul khatimah. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan, petunjuk dan hidayahnya Allah. Kurang lebih saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, kalau dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.